Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media di 1476 AM-nya ataupun melalui saluran YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa lindungi kita, rahmati kita, dan berkah hidup kita, amin. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas kembali kitab fikih doa, zikir dan doa yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang mana kita masuk kepada lanjutan membahas kalimat tasbih, yaitu lafaz subhanallah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas diantaranya adalah keutamaan atau fadail dari kalimat subhanallah. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih hakikat makna dari at-tasbih itu atau ucapan subhanallah subhanahu wa ta'ala itu. Dan sebelum kita mulai, materi ini sebenarnya erat kaitannya dengan antara corona dan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara virus corona dan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat-sangat erat. Bagaimana hubungan erat tersebut kita akan kaji bersama insyaallah ta'ala. Berkata penulis di awal pembahasan ini, kata beliau, la raiba anna tasbiha yu'addu min al-usul al-muhimmati wal ususil matinati lati yanbani 'alaiha al-mu'taqadu fiha yata'allaqu bi ma'rifati rabbi tabaraka wa ta'ala asma'i wa sifatihi. Tidak diragukan lagi bahwasannya bertasbih atau ucapan subhanallah itu termasuk di antara pokok-pokok yang penting, dasar-dasar yang penting, di mana akidah itu dibangun di atasnya dalam perkara yang berkaitan dengan pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya tabaraka wa ta'ala serta nama dan sifatnya. Id annal mu'taqada fil asma sifati yaqumu ala aslaini adhimaini wa asasaini matinaini. Karena sesungguhnya berakidah atau keyakinan dalam asma wa sifat, dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibangun di atas dua dasar yang sangat agung. Apa itu? Yang pertama adalah al-isbatu lis sifat bila tamsil. Yang pertama adalah menetapkan sifat, namun ketika menetapkannya jangan sampai menyerupakannya dengan makhluk. Jadi ditetapkan tapi jangan diserupakan dengan makhluk.
Itu asal yang pertama. Pokok yang pertama. Pokok yang kedua adalah tanzihullahi an musyabatil makhluqat bila ta'til. Yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan kepada makhluknya, namun menghindari dari menolak Allah memiliki nama dan sifat. Jadi ketika mensucikan, ini jangan sampai terjerumus kepada penolakan ya terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang sangat penting ya, yang menjadi dasar siapapun dari talabul ilmi yang ingin memasuki ya pelajaran tentang bagaimana mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat. Kita ulangi, yang pertama adalah, pokok yang pertama, menetapkan sifat tapi tidak menyerupakan ketika menetapkannya. Yang kedua, mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk tapi tidak sampai menolaknya. Ya. Jadi ditetapkan tapi jangan diserupakan. Disucikan dari kekurangan tapi jangan sampai kebablasan hingga akhirnya menolak Allah memiliki nama dan sifat. Ini dua kaidah yang sangat penting dalam memahami asma wa sifat. Nah, kaitannya dengan tasbih itu ucapan subhanallah yang artinya mensucikan Allah, tentulah ini masuk pada pokok yang kedua, yaitu at-tanzih. Itu mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluknya. Penyerupaan kepada makhluknya. Fa aslu hadhihi kalimati minas sabah. Minas sabahi. Dan asal kata tasbih itu dari as-sabah. Jadi dari as-sabah. Sabahi. Wa huwa al-bu'du. Ya. As-sabahi itu artinya al-bu'du. Artinya jauh, tidak berdekatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan diantaranya oleh Al-Imam Al-Azhari dalam Tahdhibul Lughah. Kata beliau, wa ma'na tanzihillahi minas su' tab'iduhu minhu. Dan makna mensucikan Allah dari keburukan artinya menjauhkan semua hal-hal yang buruk, termasuk sifat-sifat yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika tasbihuhu. Demikian pula ketika diucapkan kata tasbihuhu, yaitu mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, artinya tab'iduhu, artinya menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan. Seperti misalnya dalam ucapanmu engkau mengucapkan sabahtu fil ardi. Aku bertasbih di atas muka bumi. Idza ab'adta fiha, artinya ketika engkau menjauhkan ya diri dari permukaan bumi tersebut. Ini juga akar kata seperti ini juga masuk dalam ayat Al-Qur'anul Karim, di antaranya dalam surat Yasin ayat 40. Allah berfirman, wa kullun fi falakin yasbahun. Dan masing-masing itu ya pada garis edarnya mereka beredar. Jadi setiap ya segala sesuatu itu masing-masing pada falaknya ya pada porosnya maka mereka beredar. Artinya tidak mendekat di poros tersebut, tidak mendekat pada titik porosnya tapi menjauh sambil berputar. Demikian juga pada ayat An-Naziyat ayat yang ketiga. Allah mensifati ya para malaikat dengan nama atau dengan sifat was-sabihati sabha, yaitu para malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya, dari langit dengan
cepat. Yaitu artinya segera menjauh dari langit dan menuju kepada bumi. Nah, inilah ya asal kata secara bahasa mana tasbih. Yaitu artinya apa? Al-bu'du, artinya menjauh atau menjauhkan. Adapun berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tasbih maknanya adalah huwa ib'adu sifatin naqsi min an tudafa ila Allah wa tanzihur rabbi subhanahu anis su' wa amma la yaliqu bihi. Adapun hakikat maknanya secara syariat, tasbih adalah menjauhkan seluruh sifat-sifat yang mengandung kekurangan dari disandarkannya hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Rabbul Subhanahu dari keburukan dan dari segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu tasbih lillahi indal Arab. Oleh karenanya asal kata tasbih bila itu kemudian diberikan untuk Allah menurut ya orang-orang Arab artinya at-tanzihu lahu min idafati ma laysa min sifati ilahi wa tabri'atu lahu min dhalik. Yaitu artinya mensucikan Allah dari disandarkan kepada dirinya apapun yang bukan merupakan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri untuk Allah dari sifat-sifat tersebut. Ya, artinya ya, menurut orang-orang Arab arti tasbih untuk Allah Subhanahu wa taala artinya tidak menempelkan sesuatu pun yang memang bukan merupakan sifat Allah yang harus menempel pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya harus dilepaskan atau dijauhkan. Dan telah datang penjelasan makna ini dalam penafsiran at-tasbih dalam sebuah hadis yang dimarfu'kan, diangkat kedudukannya hingga sampai kepada Nabi SAW. Ya, walaupun di sana di dalamnya ada sanad yang para ulama memperbincangkannya. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Abdurrahman bin Hammad meriwayatkan kepada kami Hafiz bin Sulaiman menceritakan kepada kami Talha bin Yahya bin Talha dari bapaknya dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah SAW an tafsiri subhanallah." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW akan tafsir subhanallah. Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Huwa tanzihullahi an kulli su." Artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Dari segala keburukan. Wa rawal hadis wa ruwiyal hadisu min wajhin akhar mursalan. Dan diriwayatkan hadis yang semisal dengan ini dari jalan yang lain secara mursal. Ya, secara mursal. Demikian pula, makna ini juga terdapat dalam beberapa asar yang sangat banyak dari perkataan para salaf rahimahullah ta'ala. Dan sejumlah ulama tentang masalah itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, yaitu yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Juga Imam At-Tabrani dalam kitabnya yaitu Ad-Du'a dalam bab tafsir subhanallah. Dan juga ulama-ulama yang lain selain keduanya, yaitu selain Imam At-Tabari dan juga Imam At-Tabrani dari kalangan para ulama. Di antaranya asar tentang hal itu yaitu asar dari sahabat dari Ibnu Abbas yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata, ya, kalau tadi makna subhanallah dari hadis yang itu memang diperbincangkan para ulama, ya, namun kemudian ada datang riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang makna itu, artinya mensucikan Allah dari segala keburukan, ya. Namun yang menjadi penguat tentang masalah ini bahwa maknanya adalah akan ke sana, yaitu apa yang diriwayatkan oleh sejumlah perkataan para sahabat, ya, ketika menafsirkan subhanallah. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
bahwasanya dia bersabda, subhanallah itu artinya tanzihullahi azza wa jalla an kulli su', yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Ini persis lafadznya sama dengan ucapan Nabi yang kedudukannya hadis tersebut tadi diperbincangkan oleh para ulama. Yang kedua, dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, masih juga sahabat yang lain. Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu tentang subhanallah, maka beliau menjawab, yaitu artinya ta'zimu jalalillah. Jalalillah, yaitu artinya mengagungkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga asar dari Mujahid, yaitu seorang tabi'in, ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang merupakan murid dari sahabat besar itu Ibnu Abbas rahimahullah taala, bahwasanya beliau berkata, mana tasbih adalah inkifafullahi min kulli su', yaitu artinya apa? Menahan diri untuk mengucapkan sesuatu kepada Allah yang mengandung setiap keburukan. Berkata Ibnu Asir dalam kitabnya An-Nihaya, artinya tanzihu wa taqdisuhu, artinya apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Ini maknanya sama dengan ucapan sang gurunya, itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga tabi'in yang lain bernama Maimun bin Mihran. Rahimahullah ta'ala. Dia berkata, mana subhanallah adalah, dia merupakan ismun, dia adalah nama yu'adzimullahu bihi. Dia merupakan nama yang Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, ya, mengagungkannya. Wa yuhasha bihi minas su', ya. Dia juga merupakan nama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala keburukan. Juga tabi'in yang lain, yaitu Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna rahimahullah ta'ala, dia berkata, mana subhanallah artinya tanzihullah wa tabri'atuhu, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam aib dan celah. Demikian juga, ya, tabi'in yang lain yaitu Muhammad bin Aisyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, taqulul arabu idza ankaratis syai'a wa a'zamathu subhanallah. Orang-orang Arab, ya, itu biasa mengucapkan ketika mereka mengingkari sesuatu atau mereka mengagungkan sesuatu dengan ucapan subhanallah. Seolah-olah mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang tidak pantas. Keburukan itu disifatkan untuk Allah yang mana hal itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Razak, asar-asar, yaitu jejak-jejak pendapat, ya, dari kalangan para sahabat atau tabi'in atau juga para ulama-ulama yang lain, itu jumlah tentang makna subhanallah dari sisi ini sangat-sangat banyak. Al-Imam Al-Azhari juga menukil dalam kitabnya itu Tahdhibul Lughah, ya, dari banyak kalangan para ulama ahli lughah, tidak satu saja, ketika menafsirkan makna tasbih dengan makna yang sudah kita sebutkan tadi. Wajima'u manahu, dan kesimpulan dari makna tersebut artinya bu'duhu tabaraka wa ta'ala an ayyakuna lahu mislun au syarikun au diddun au niddun. Artinya menjauhkan diri Allah, menjauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dari memiliki keserupaan, memiliki sekutu, memiliki tandingan. Ya, ini, ya, kesimpulan akhir dari, ya, dari makna subhanallah. Oleh karena itu, berdasarkan nukilan-nukilan, ya, yang sudah disebutkan tadi, maka jelaslah bagi kita, kata Syekh, makna, ya, tasbih dan apa yang dimaksud dengan tasbih tersebut. Itu bahwasanya, ya, makna tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan aib. Oleh karena itulah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wal amru bi tasbihihi yaqtadi tanzihahu an kulli aibin wa su'in wa isbatal mahamid allati yuhmadu 'alaiha. Fayaqtadi dzalika tanzihahu wa tahmidahu wa takbirahu wa tauhidahu. Ini perkataan Syekh Taimiyah tentang makna tasbih ini lebih sempurna lagi, lebih lengkap lagi. Bagaimana penjelasan ini disebutkan dalam Daqaiqut Tafsir karya Ibnu Taimiyah. Ya, Daqaiqut Tafsir karya Ibnu Taimiyah jilid yang kelima halaman 59. Kata beliau, perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala
itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan keburukan. Sekaligus menetapkan sifat-sifat terpuji yang Allah Subhanahu wa taala terpuji di atasnya. Sehingga konsekuensi mengucapkan subhanallah atau mensucikan Allah atau bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala sekaligus memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan mentauhidkannya. Maka ini makna tasbih yang lebih komplit lagi dari Ibnu Taimiyah. Ya, tidak saja hanya kemudian menggambarkan satu sisi bahwa makna subhanallah Allah dijauhkan, disucikan dari berbagai macam kekurangan, tapi bersamaan dengan itu ditetapkan pula sifat terpuji yang menjadi yang menjadi kebalikan dari sifat kekurangan Allah Subhanahu wa taala, dari sifat yang tidak pantas diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Nah, contoh misal, ketika kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat zalim, di mana Allah berfirman misalnya, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Itu banyak lafal-lafal yang seperti itu. Allah mensucikan dirinya dari sifat zalim. Nah, ketika kita bertasbih, mana tasbih kita mengucap subhanallah, artinya kita mensucikan Allah dari segala keburukan. Nah, contohnya misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat zalim, maka berdasarkan penjelasan Ibnu Taimiyah, artinya apa? Ya, kita mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari sifat zalim, sekaligus kita memuji Allah dengan sifat yang terpuji yang merupakan kebalikan sifat zalim, yaitu apa? Sifat adil dengan keadilan yang sempurna bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kata Syekh Abdul Razak, jelaslah bagi kita bahwasanya bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan aib, sekaligus menetapkan sifat terpuji dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah Jalla wa ala. Nah, ini merupakan tafsir yang sangat lengkap tentang makna at-tasbih. Jadi misal ketika kita membahas tentang keutamaan fadilah tasbih pada pertemuan kita sebelumnya, misalnya dengan ucapan subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan 100 kebaikan untuknya dan hilangkan darinya dari 100 keburukan. Maka tentunya ini akan bernilai ketika seorang mengucapkan tersebut, dia faham dengan apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengucapkan subhanallah bihamdi, Maha suci Allah, aku memujinya, maka artinya apa? Aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sifat aib dan kekurangan bagi diri Allah Subhanahu wa taala, sekaligus aku memuji Allah pada sifat kesempurnaan yang merupakan kebalikan dari sifat kekurangan yang diletakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berlepas diri dari sifat-sifat tersebut. Makanya ketika seorang mengucapkan subhanallah, lalu kemudian dikaitkan dengan misalnya ada sifat yang Allah berlepas diri dari sepertinya zalim tadi, maka seorang kita mengucap subhanallah, maka dia mengatakan, ya Allah, engkau berlepas diri dari sifat zalim, sekaligus engkau maha adil ya Allah, dengan keadilan yang layak pantas bagimu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dalam muqaddimah tadi, ketika kita membahas memberikan tema antara corona dan tasbih, virus corona dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan berbuat menciptakan makhluk bernama virus corona dengan dampak-dampak yang ada dan kita rasakan sampai hari ini, maka sungguhnya kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala sifat aib, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan ini itu mengandung keburukan semata. Murni keburukan, tidak. Allah maha terpuji. Allah maha adil. Allah tidak pernah zalim kepada manusia. Banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya tidaklah satu musibah yang menimpa manusia kecuali disebabkan dosa-dosa mereka. Wa ma asabakum min musibatin fa min anfusikum wa ya'fu an katsir. Sesungguhnya musibah yang menimpa kalian itu akibat dosa-dosa kalian, dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kalian. Banyak kesalahan kalian.
Maka di situ berarti apa? Allah Subhanahu wa taala kita jauhkan dari suudzon kita, na'udzubillah. Ketika misalnya virus corona ini menimpa kita, lalu kemudian kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mengapa Engkau memberikan ini seperti ini? Lalu kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang mengenal kalimat tasbih maka akan menjauhkan Allah dari suudzon yang seperti itu. Ya, dia tidak akan berburuk sangka sedikit pun atas takdir Allah berupa musibah. Dia tahu bahwa di balik musibah ini banyak hikmah kebaikan yang dapat dia raih. Ima mungkin apa? Dia bisa belajar bagaimana artinya sabar. Ima bisa dalam bentuknya, ya, dia bisa belajar bagaimana dia bisa lebih khusyuk dalam beristighfar. Ima dalam bentuknya dia bisa banyak melihat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada dirinya, ya, yang itu terhampar, dan banyak faedah-faedah yang lain. Maka tidak pantas seorang mukmin kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan suatu musibah kepada dirinya, lalu kemudian itu berujung atau bermuara dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz tasbih dengan keutamaan-keutamaannya, maka ini yang akan membawa kita untuk apa? Untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa seluruh perbuatan Allah itu adalah baik. Bahwa seluruh perbuatan Allah adalah baik. Tidak ada yang tercela bagi Allah sedikit pun dan perbuatan-perbuatannya. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah berupa virus corona yang kita rasakan pada hari ini. Para jamaah sekalian, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pemirsa dan pendengar Tarbiyah Sunnah Media. Pada aspek pembahasan kita tentang hal ini, ketika kita telah mengenal hakikat dari makna tasbih, maka Syekh kemudian mengingatkan tentang, ya, kewajiban kita untuk menghindari keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari kalangan ahlu bid'ah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti, ya, pemahaman al-Mu'tazilah dan selain mereka, di mana mereka menolak Allah memiliki sifat, tidak menetapkan Allah punya sifat, ya, menolak hakikat dan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan, dengan argumen mereka bahwa itu merupakan bentuk mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya wa fahuwa fil haqiqati laisa minat tasbih fi syai'. Maka hakikatnya perbuatan mereka itu tidak sedang bertasbih kepada Allah sama sekali. Bal wa inkarun wa juhudun, bahkan itu hakikatnya merupakan bentuk sejatinya pengingkaran dan penentangan kesesatan, ya, yang ada. Walida yaqul Ibnu Hisham An-Nahwi fi kitabi Mughni al-Labib. Oleh karena itu berkata Ibnu Hisham, ya, seorang ahli nahwu, dalam kitabnya Mughni al-Labib, kata beliau, ala tara anna tasbih al-Mu'tazilati iqtada ta'tila kasim min as-sifat. Ketahuilah, ya, tidakkah engkau melihat atau memandang bahwasanya bentuk tasbih yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah itu berkonsekuensi ditolaknya sifat-sifat Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Mengatasnamakan mereka apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah taala ketika menafsirkan makna Allah fasabbih bihamdi rabbik, ya, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Surah Al-Hijr ayat 98, kata Ibnu Rajab, sabbihu bima hamida bi nafsahu, ya, sucikan Allah dengan apa yang Allah memuji dirinya. Jadi ketika mensucikan Allah, maka sucikan yang itu mengandung pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. It laisa kullu tasbihin bi mahmud. Nah, ini penting. Ya, ini perkataan Ibnu Rajab ini luar biasa. Kata beliau, it laisa kullu tasbihin bi mahmud. Karena apa? Tidak semua usaha pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata mengandung pujian.
Ya, sebagaimana ya kaum Mu'tazilah, mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala tapi bukan mengandung pujian, bahkan itu merupakan celaan. Karena apa? Karena pensucian mereka untuk Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi mereka menolak banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya mereka tidak sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan perkataan beliau, "It laisa kullu tasbihin bi mahmudin." Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Affan bahwa perkataan Ibnu Rajab bahwa tidak semua ya pentasbihan untuk Allah itu terpuji, ya, ini merupakan ucapan yang sangat-sangat dakik, sangat-sangat tajam dan teliti, kata beliau. Karena apa? Karena sesungguhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berakibat mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menentangnya, maka ini adalah perkara yang tidak dipuji pelakunya sama sekali. Bal yudhammu ghayatadzam, bahkan dicela dengan celaan yang tertinggi. Ya, wala yakunu bidzalika minal musabbihina bihamdillah, dan orang tersebut bukan termasuk golongan orang-orang yang bertasbih memuji Allah, ya, bukan termasuk orang-orang yang bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk orang-orang yang mu'attilin, al-munkirin, al-jahidin. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menolak Allah memiliki sifat, ya, mengingkari Allah memiliki sifat dan menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana ya itu dilakukan oleh orang-orang yang mensucikan dan mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan selain sifat Allah yang Allah terpuji. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 181, ya, dengan firman-Nya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah, dari apa yang mereka sifatkan. Artinya mereka sifatkan dan mereka memuji Allah, maka Allah berlepas diri dari usaha mereka untuk memuji Allah Subhanahu wa tersebut, dari mensucikan Allah Subhanahu wa tersebut. Lalu kemudian apa? Allah sebutkan golongan yang betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya wassalamun alal mursalin, dan kesejahteraan, keselamatan, kebenaran itu ada pada para rasul yang mereka mensifati Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, sifat yang sebenarnya yang mengandung pujian untuk Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin, dan segala puji milik Allah Rabbul alamin. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua kata, wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Kesejahteraanlah, keselamatanlah bagi para rasul yang mengandung pujian untuk Allah Rabbul alamin. Itu maksudnya. Maka oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya sendiri dari apa, ya, dari semua sifat yang disifatkan oleh orang-orang yang menentang para rasul, yang berbeda dengan para rasul dalam mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sifatkan bahwa yang selamat itu adalah apa yang disifatkan oleh para rasul untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan selamatnya ucapan mereka tentang Allah tentang Allah dari berbagai macam aib dan kekurangan. Jadi kenapa para rasul kemudian, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahwa mereka adalah golongan yang selamat, ya, dalam mensifati Allah, karena mereka memuji Allah, mereka mensucikan Allah dengan, ya, dengan pensucian yang mengandung kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari berbagai macam kekurangan dan aib. Berikutnya kata Syekh, sesungguhnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, maka ini wajib bersesuaian dengan dhawabit syar'iyyah, itu dengan kaidah-kaidah syariat agama, dan berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil yang dinukil.
Tidak boleh sedikit pun seseorang membangun pesucian, sikap mensucikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan hawa nafsu semata, atau berdasarkan persangkaan-persangkaan yang rusak, atau berdasarkan kias-kias yang keliru. Sebagaimana itu banyak dilakukan oleh para pelaku-pelaku kebid'ahan yang menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bersandar dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hawa nafsunya, bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan tersesat dalam masalah ini. Maka mereka akan terjumus ke dalam berbagai macam kebatilan-kebatilan dan kesesatan-kesesatan. Datang penjelasan dari Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala. Bahwasanya disebutkan di sisi beliau, artinya disampaikan cerita kepada beliau, yaitu Abdurrahman bin Mahdi, seorang tabi'in, bahwa ada seorang Jahmiyah yang mana mereka ini menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kaum Jahmiyah ini berkata, Allah a'dzau min ayyusafa bisyai' min hada. Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung untuk bisa disifatkan dengan sesuatu dari perkara-perkara ini. Jadi mereka setelah mengetahui Allah memiliki sifat, kata mereka, kalau kita sifatkan Allah memiliki sifat ini, pada Allah Subhanahu wa taala lebih agung untuk disifatkan dengan apa yang disifatkan oleh kita, maka konsekuensinya mereka menolak Allah memiliki sifat. Allah lebih besar lagi, lebih agung lagi daripada yang disifatkan. Akhirnya mereka menolak apa yang telah disifatkan oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Apa jawaban Abdurrahman bin Mahdi ketika ada kaum Jahmiyah mengatakan demikian? Dan ini adalah syubhat intinya. Maka kata Abdurrahman bin Mahdi, qad halaka qauman min jahi ta'zim, maka sungguh telah binasa suatu kaum yang kebinasaan mereka akibat karena terlalu mengagungkan, karena berlebihan dalam ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka binasa. Disodorkan bahwa sifat Allah demikian, kata mereka Allah itu lebih agung lagi dari apa yang disifatkan. Nah, tujuan mereka adalah apa? Ingin mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, namun berkonsekuensi mereka tolak pensifatan-pensifatan yang sudah ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa? Mereka menolak apa-apa yang Allah turunkan dalam kitabnya dan apa-apa yang disampaikan oleh para rasulnya. Maka beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Jahmiyah tadi dalam surah An-An'am ayat 91, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih, id qalu ma anzalallahu 'ala syai'in min syai'." Kata Abdurrahman bin Mahdi tentang mensifati mereka kaum Jahmiyah tadi, dan mereka itu kaum Jahmiyah tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar permuliaan ketika mereka berkata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Pada manusia. Di mana mereka mengatakan apa? Allah wa'adzam min an na'budahu. Mereka berkata Allah itu lebih agung dari apa yang kita sembah. Walakin na'budu min man huwa aqrabu ilaihi minna fa'abudu syams wa sajadulah. Kata mereka, Allah itu lebih agung daripada kita menyembahnya. Akan tapi lebih baik kita menyembah pada sesuatu yang lebih dekat kepada Allah daripada kita. Maka akhirnya apa? Mereka menyembah matahari, bersujud kepada matahari tersebut. Kata mereka, kalau kita beribadah kepada Allah langsung, Allah itu terlalu agung untuk kita beribadah langsung kepadanya. Maka lebih baik kita beribadah menyembah kepada sesuatu yang lebih dekat kepada Allah saja. Jangan langsung kepada Allah, karena Allah terlalu agung untuk kita sembah, terlalu agung untuk kita dekati. Kata mereka seperti itu. Akhirnya apa? Mereka menghambakan dan menyembah kepada matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Az-Zumar ayat 3, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'budum illa liqarribu ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah, penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala itu, mereka berkata, kami tidaklah beribadah kepada mereka, di antaranya menyembah matahari tersebut, kecuali agar matahari itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inilah akibat dari apa? Berlebihan dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala,
maka terperosok kepada apa? Terperosok kepada menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ucapan Abdurrahman bin Mahdi ini, kata Syekh Abdul Razak, mengandung isyarat bahwasanya pengagungan dan pesucian bila tidak berdasar kepada petunjuk kitab dan sunnah, maka dia akan berada pada puncak penolakan, puncak penentangan. Waliyadzubillah. Maka barang siapa yang memperhatikan keadaan ya kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka berjalan ya melalui metode pensucian pengagungan Allah Subhanahu wa taala, melalui cara yang seperti ini, yajid annahum lam yastafidu min dzalika siwa an tanaqqus li rabbil alamin. Maka ya dia akan dapatkan, maka seseorang akan mendapatkan bahwasanya mereka itu tidaklah mendapatkan faedah sedikit pun dari perbuatan mereka itu kecuali apa? Mensucikan Allah Rabbul Alamin. Ya, kecuali apa? Mengurangi, ya. Tanakus berarti apa? Berarti melakukan pengurangan, melekatkan aib kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka menentang sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menentang sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta alal amru bi ba'dihim, bahkan sampai ada sebagian mereka ya itu berada pada situasi di mana mereka pada keyakinan bahwasanya Allah itu tidak di atas arasy. Ya, bi anna laisa fawqal arsy ilahun yu'bad. Kata mereka, tidak ada di atas arasy itu ilah yang disembah sama sekali. Wala rabbun yusallalahu yusjad, dan tidak ada rob yang seseorang salat kepadanya dan bersujud kepadanya. Ta'ala Allah amma yaqulun, maka maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka ucapkan. Subhanallah amma sifun, dan maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Dan terakhir kata Syekh, bahwasanya sesungguhnya tasbih itu adalah merupakan ketaatan yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu al-musabbihin. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertasbih. Maka kewajiban seorang hamba Allah yang mukmin, hendaklah dia bertasbih mensucikan Allah Rabbnya berdasarkan petunjuk yang lurus. Ya, bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, yang di sana mengandung kekurangan dan aib. Lalu menetapkan bersama dengan itu sifat-sifat sempurna dan mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dia melamkahi kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala pernah berkata, la yusafullahu illa bima wasafa bi nafsuh aw wasafahu bi rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la yatajawazul Quran wal hadis. Tidaklah Allah disifatkan kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, atau apa yang disifatkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut oleh Rasulnya SAW, dan janganlah ya melewati Al-Quran dan hadis. Ya, maka barang siapa ya seperti ini keadaannya, maka insya Allah dia berada di atas petunjuk yang lurus, di atas siratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengelompokkan kita kepada orang-orang yang selamat dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang berlebihan dan mensucikan Allah, yang berakibat mereka menolak Allah memiliki sifat-sifat, ya. Nah, inilah hakikatnya ikhwas sekalian, makna tasbih, ya, sehingga bila kita kaitkan pula dengan dengan fitnah virus corona pada hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun juga fa'alul lima yurid au yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Maka kita mengucapkan subhanallah selalu untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika virus corona ini, termasuk wabah yang sedang menimpa kita pada hari-hari ini, kita tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari aib dan celah. Bahwa perbuatan Allah semuanya baik, perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Hanya kadang-kadang hikmah itu ya Allah berikan kepada seseorang untuk dia ketahui, namun kadang-kadang ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah,
sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan dari musibah-musibah yang Allah berikan kepadanya, dan bahkan berujung kepada dosa-dosa berupa bersuudzon, berburuk sangka kepada musibah-musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Waliyadzubillah. Demikian para jamaah sekalian, pemirsa yang bisa kita kaji pada hari ini tentang makna tasbih, dan barangkali kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Baik, Ustadz, ada pertanyaan melalui pesan singkat, Ustadz. Ya, silakan. Di tengah kita tidak berjamaah di masjid dan orang membuat status merasa sedih karena tidak berjamaah di masjid, Ustadz. Tapi Ana tidak merasa seperti itu karena Ana mendengar dari keterangan para ustadz yang memaparkan anjuran Rasulullah untuk beribadah atau ibadah di masjid selama wabah. Apakah tidak sedihnya Ana itu berarti Ana sedang futur iman, Ustadz? Silahkan. Masya Allah, Masya Allah. Jawabannya tentu Allahu a'lam bishawab, ya. Allah yang lebih tahu tentunya tentang hati seseorang, ya. Cuma kalau dari apa yang disampaikan tadi, kita tentu menjawab, tentu dirinci, ya. Tentu dirinci. Bahwa kita sedih di satu sisi, kita tidak sedih sisi yang lain, itu bisa benar dua-duanya. Karena kadang-kadang suasana hati seseorang itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Kadang seseorang lebih didominasi sikap sedihnya. Kadang seseorang lebih didominasi sikap kesabarannya. Nah, sedih ketika tidak bisa berjamaah di masjid adalah perbuatan yang baik, sikap yang benar. Karena salah satu di antara 7 golongan manusia yang kelak pada hari kiamat, kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim dan juga yang lainnya, yang kelak pada hari kiamat yang akan mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan hari itu kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, itu 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhil yauma la dhilla illa dhillu. Ya, salah satunya adalah apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu seseorang yang hatinya terikat pada masjid. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Hadis Muslim, ya. Kata beliau, maksudnya adalah hatinya selalu terikat kepada masjid, artinya selalu dan ingin beribadah dan beribadah dalam masjid. Salah satunya adalah selalu berjamaah di masjid. Inilah sifat seorang mukmin. Maka kemudian ketika ya terjadi wabah, terjadi situasi yang tidak memungkinkannya ke masjid, maka kemudian dia merasa sedih, ini merupakan perbuatan yang benar. Sikap jiwa yang baik. Karena seperti itulah mestinya seseorang, ya, seorang mukmin terhadap rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati orang mukmin yang kepada Allah dengan sifat seperti itu. Di antaranya ayat Allah berfirman, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wa bil yaumil akhir." Sesungguhnya yang hanya memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kemudian ketika situasi tidak memungkinkan dia untuk berangkat ke masjid, kemudian dia bersedih, maka ini sikap yang benar. Hanya saja kadang-kadang seseorang itu mendominan pada jiwanya itu kesabarannya untuk bertahan di rumah. Apalagi ada banyak penjelasan, riwayat, juga pendapat para ulama dan juga pandangan pemerintah untuk sholat di rumah. Maka bisa jadi kesedihan itu tidak mendominan. Mungkin ada, mungkin persentasenya kecil, tetapi tidak sedih sama sekali ini tidak diperbolehkan. Tidak sedih sama sekali tidak diperbolehkan. Hanya saja tentunya sedih itu adalah perkara kejiwaan, perkara jiwa. Ya, maka bisa jadi seseorang itu ada, cuman dia tidak tampilkan, tidak hadirkan dan tidak tampakkan, atau ada tapi tidak disadari. Tapi mungkin di suatu waktu Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kesedihan itu. Dia rasakan bahwa setelah sekian lama dia di rumah, muncul rasa rindunya yang sangat tinggi untuk kembali ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka oleh karenanya, ya, kalau menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh penanya tadi, saya kira rasa sedih itu ada. Cuman hanya dominannya adalah lebih bersabar dan mengikuti fatwa-fatwa yang ada. Maka kesedihan itu mungkin tidak dominan pada hari ini. Tapi mungkin ada satu waktu, mungkin hanya sesaat, itu ada pada dirinya. Kalau jiwa itu beriman, mesti ada walaupun sedikit. Ya, seperti itu. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lamu bissawab.
Ustaz atas jawabannya, dan kembali lagi kepada para pendengar dan pemirsa, bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon kami mengundang, silakan di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Bandung. Beliau bertanya, Ustadz, zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, apakah ada waktu khusus untuk mendawamkannya? Silakan Ustadz. Iya. Barakallahu fiik. Di kajian kita di pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang fadilah keutamaan bertasbih ya. Salah satunya adalah ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan Nabi SAW ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang kita bacakan sebelumnya, dia bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatan fil mizan habibatil rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Rahman. Di sini Rasulullah SAW ya itu tidak menyebutkan satu berapa kali dibaca. Yang kedua kapan dibaca. Ya. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan berapa kali dibaca, jumlahnya berapa kali harus dibaca, dan juga tidak menyebutkan kapan dibaca. Maka demikianlah kita memperlakukan semua lafaz-lafaz yang berkenan dengan fadilah-fadilah amal, bahwa bila di sana tidak menyebutkan batasan, maka kita tidak memberikan batasan. Kita boleh baca semampu kita, sebanyak yang bisa kita lakukan. Ya, semampu dan sebanyak yang bisa kita lakukan. Ya, sebanyak-banyaknya boleh, tidak ada batasan dan tidak ada waktu kapan itu dibaca. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu demikian ya yang kita ketahui dari lafaz Nabi dan juga para ulama bahwasanya ya, ketika tidak dibatasi kita jangan membatasi. Makanya kan analoginya begini. Di dalam sholat, selesai sholat, kita membaca tasbih subhanallah 33 kali. Ya. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini ucapan tasbih, tahmid, takbir itu dibatasi. Mengapa kita membatasi? Karena ada dalil pembatasannya. Karena Rasulullah SAW ya demikian. Ya, meriwayatkan dengan hadis yang sahih bahwa itu dibatasi. Sementara pada lafaz-lafaz yang tidak ada pembatasan, Rasulullah SAW pun tidak memberikan jumlah batasan. Nah seperti itu pula lah kita dalam mengikuti Rasul, kita tidak membatasi berapa jumlah yang dibaca, termasuk kita tidak menentukan kapan waktu itu dibaca dan kapan waktu utamanya, apalagi ini tidak ada keterangan sama sekali. Intinya boleh baca sebanyak-banyaknya, kapan dan dimanapun, kecuali tentu ada pengkhususan waktu-waktu yang kita dilarang untuk berzikir secara jahar, seperti misalnya di dalam kamar mandi, di WC. Ini tentu menjaharkan zikir ini tidak diperbolehkan. Karena ada pelarangan khusus tentang masalah itu. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan ya. Syukran Ustaz atas jawabannya yang telah diberikan kepada pertanyaan barusan. Dan pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya Taufik di Cimahi bertanya, masjid di tempat saya masih menyelenggarakan sholat jamaah sampai kemarin dengan SOP social distancing. Apakah hal tersebut banyak manfaatnya? Terima kasih. Dan mungkin apa yang harus beliau bersikap seperti apa Ustaz? Silakan. Ya, pertanyaan tadi kita kurang tahu persis ya detailnya seperti apa rinciannya atau realita di lapangannya. Tapi mungkin kita bisa coba kita rinci saja. Ya, yang pertama ya ini kita rinci menjadi dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, bagaimana hukumnya kita sholat berjamaah di masjid di situasi yang seperti ini. Ya, maka ini tentu ada rincian. Ada rincian pada perkara yang pertama ini. Yang pertama adalah mutlak tidak boleh sama sekali. Mutlak tidak boleh sama sekali. Ya, dengan riwayat, dengan fatwa dan juga ketetapan pemerintah. Kapan itu? Pada lokasi-lokasi yang memang itu rawan dan rentan. Ya, rawan dan rentan berisiko terjadi penularan. Terjadi penularan. Nah, untuk poin yang pertama ini
Ya, untuk yang pertama. Artinya yang tidak rawan risiko, maka berarti boleh. Berarti boleh sholat berjamaah di masjid. Hanya saja persoalannya, ya, di situasi kita yang seperti ini, apalagi misalnya tadi yang pertama di Cimahi, ya, apakah kita punya alat ukur bahwa di tempat tersebut berisiko atau tidak? Nah, itu yang jadi masalahnya. Namun bila ternyata anggaplah bahwa warga setempat, pengurusnya mungkin pengurus masjidnya, termasuk tokoh-tokoh agama dan masyarakatnya, berkesimpulan bahwa ini steril atau ini ya walaupun ada risiko, ya risikonya mungkin ya entah kecil entah besar, mungkin mereka tidak tahu, tetapi kita tetap berupaya untuk ke masjid dengan melakukan langkah-langkah preventif ya, langkah-langkah pengamanan. Ya misalnya sebelum masuk semua jamaah cuci tangan, ya pakai sabun atau disemprot pakai disinfektan atau hand sanitizer gitu kan, seperti itu. Ya, nah ada berbuat seperti itu, anggaplah buat seperti itu. Maka kita masuk kepada ya pembahasan yang kedua. Ketika mereka berjamaah di masjid, ya apakah kemudian posisi sholatnya itu mereka harus rapat atau mereka distance social distancing gitu ya. Artinya menjaga jarak berdiri. Misalnya per meter gitu kan. 1 kali 1 meter gitu kan. Kayak buat kotak bangunan misalnya. Gitu ya. Apakah seperti itu? Jawabannya ini tidak benar. Tidak pernah ada satu riwayat pun Rasulullah dan para sahabatnya melakukan sholat berjamaah dengan berjamaah yang seperti itu. Maka hukum berjamaahnya dianggap tidak sah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Apakah orang itu mengulang sholatnya kembali? Ini Allahu a'lam bishawab. Saya belum berani berbuat seperti itu. Maka bagi anda ya yang ingin tetap mendapatkan sholat pahala berjamaah, ya, tapi tidak melanggar syariat agama, apa solusinya? Yaitu anda sholat di rumah. Karena setiap kali anda sholat di rumah di waktu sholat berjamaah, anda tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah walaupun anda sholatnya sendirian di rumah di waktu sholat tiba atau bersama keluarga. Mendapatkan pahala sholat berjamaah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul bersabda, "Idza maral abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqiman." Atau kama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba itu ya, itu sakit ya, yang dia tidak bisa melakukan rutinitas ibadahnya atau karena dia safar sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna pada amalan-amalan yang biasa dia lakukan, maka dicatat sempurna pahala untuknya ketika dia sedang tidak sakit dan tidak sedang safar. Dicatat sempurna pahalanya. Maka oleh karena itu ya, bagi anda yang berada pada situasi yang sebenarnya anda pengen ke masjid tapi juga masih takut-takut kalau nempel, maka sebenarnya solusinya simpel. Yaitu anda sholat di rumah, ya, dan tetap anda dapat sholat pahala berjamaah, tetap dapat. Nggak usah khawatir. Tidak akan berkurang 1 derajat pun pahala sholat berjamaah anda, tidak akan berkurang sedikit pun. Ya. Namun bila anda tetap merasa yakin bahwa anda pengen berjamaah di masjid, maka tegakkan sholat berjamaah secara benar, yaitu anda rapat. Hanya itu pilihannya. Bila anda memang yakin bahwa anda siap mengambil resiko, anggaplah mengambil resiko namanya, ya, tetap ingin berjamaah di masjid, maka pilihannya berikutnya hanya satu, yaitu apa? Anda sholat yang rapat. Tidak boleh ada nama social distancing. Tidak ada fatwa satu ulama pun dalam masalah ini kecuali fatwa orang-orang awam. Kecuali pendapat orang awam yang menggabungkan berbagai macam sudut pandang, tapi akhirnya melahirkan sebuah perkara baru dalam agama, dan itu penyimpangan sifatnya. Maka oleh karena itu, ya, kita nasihatkan para kita sendiri dan juga saudara kita kaum muslimin, ya, pilihan anda ada 2. Bila anda yakin semuanya selamat, semuanya aman tempat tersebut, ada sholat berjamaah dan sholat jamaah yang biasa anda lakukan ketika tidak ada musibah. Yang kedua, bila anda ingin tetap mendapat sholat berjamaah tapi khawatir dengan pertemuan yang banyak, ya, di samping juga khawatir karena menyelisih fatwa dan juga hadis, riwayat, fatwa serta larangan pemerintah, maka anda tetap mendapat sholat berjamaah dan anda sholat di rumah. Ya, maka pilihan itu kembali kepada anda, walaupun ya tentu dalam banyak situasi, ya tentulah ya sholat di rumah, ya, atau berjamaah di rumah, ya ini tentu perkara yang lebih menenangkan
Masyarakat tidak akan mencela karena ini sudah didukung oleh riwayat, oleh fatwa dan juga pendapat pemerintah, ya. Tapi Anda bisa khusyuk gitu kan. Karena saya punya keyakinan ya, orang yang tak berjamaah di masjid itu berjang was-was itu di masjidnya. Ya. Bukankah menjaga jarak itu adalah sikap was-was mereka kan? Bukan ketenangan itu, sikap was-was. Sementara kekhusyuan adalah perkara pertama yang harus didahulukan dan dicari. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan seorang mukmin adalah ketika mereka khusyuk dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina fi shaum khashi'un. Di awal soal mukmin Allah berfirman, beruntung orang beriman itu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Maka perkara khusyuk harus kita perjuangkan dan saya kira ya mungkin salat di rumah ini lebih tenang dan lebih khusyuk. Allah alam bisawab ya, tanpa kemudian kita merendahkan pendapat yang tak berjamaah di masjid ya. Ya, semua kembali kepada kemaslahatan dari pilihan masing-masing dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada setiap mukmin yang ingin menyempurnakan amalan-amalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga ya segera menghilangkan wabah yang sedang menimpa kita, ya melindungi kita dari wabah tersebut dan memberikan kesembuhan kepada mereka yang terjangkit, memberikan kesabaran pada mereka yang memang terkena musibah dan bahkan ada yang sudah wafat, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ya kebaikan-kebaikan kepada saudara kita yang juga membantu ya kesulitan saudara yang lain, baik berupa bantuan moral, doa dan juga bantuan-bantuan materi yang lainnya, ya. Berupa bantuan sembako, bantuan alat-alat kesehatan dan seterusnya, APD dan yang semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.